Halo Soul, hai Mistik. Ketemu lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Video ini lanjutan dari seri tutorial tentang astral projection dan lucid dreaming. Nah, video kali ini saya akan memberikan kalian tanda-tanda atau ciri di mana kalian menuju proses baik astral maupun lucid dreaming. Oke ya, jadi kalau kalian nanti tonton video ini sampai selesai, kalian nanti coba cek jurnal kalian, catatan kalian selama ini dan dalam proses belajar meditasi mistik. Kalau kalian menemukan tanda-tanda yang sama, kalian bisa olah lebih lanjut dan nanti saya akan bagikan caranya. Oke, tanda pertama kalian mungkin berproses menuju astral atau lucid dreaming. Tandanya adalah vibrasi atau getaran. Jadi ada dalam proses tertentu, ini bisa kalian alami saat kalian awal proses tertidur maupun juga saat kalian bermeditasi. Jadi getaran ini kalau kalian sering merasakan mungkin ada kesetrum, tapi ini lebih intens dan lebih merata ke seluruh tubuh. Jadi ini sensasi yang mungkin timbul sebagai penanda kamu menuju peralihan wujud tubuh maupun ke dimensi atau alam lain. Oke, ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah adanya perubahan temperatur. Nah, ini agak berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Ada yang mengalami suhu menjadi lebih dingin, ada juga yang menjadi lebih panas atau gerah. Tapi kedua hal ini adalah satu tanda proses kalian beralih dimensi maupun pemisahan tubuh ether maupun astral kalian. Kemudian tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah munculnya atau mendengar suara yang lebih keras tapi asing, bisa bermacam-macam. Jadi ada yang mengatakan suara gemuruh seperti suara ketika pesawat lepas landas. Kemudian ada suara berdengung seperti kalau kalian mendengar lebah tawon yang dekat telinga kalian. Kemudian ada juga yang mengatakan suara mendenging tinggi. Jadi ada macam-macam suara yang intinya aneh dan tidak biasa. Kemudian ini berlangsung selama beberapa saat. Oke ya, jadi ini tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah perubahan dengan detak jantung. Jadi detak jantung dalam proses kalian mengalami shifting atau peralihan dimensi itu biasanya lebih kencang. Karena ada proses di mana jantung kaitannya dengan energi listrik kita ketika kalian bergetar untuk menuju dimensi yang lebih tinggi. Oke, ini tanda yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah perubahan sensasi gerakan. Jadi ada tanda yang muncul seolah-olah tubuh kalian menjadi semakin ringan, semakin tidak berwujud padat lagi, seperti kalian dalam air mengambang. Nah, ini tanda yang kelima. Kemudian tanda yang keenam adalah halusinasi visual. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan tanda berikutnya, tapi saya akan bahas dulu. Jadi tanda halusinasi visual ini reaksi bawah sadar kalian. Karena secara insting kalian mengenali ada satu peralihan dimensi yang agak asing ke kalian. Nah, timbul halusinasi ini sebagai bentuk reaktif. Dan ini bisa macam-macam. Saya bahas sampai di sini dulu, nanti kaitannya dengan tanda berikutnya. Kemudian tanda yang ketujuh adalah
perubahan dalam ritme pernafasan. Ada tadi detak jantung yang saya katakan bergerak cepat, tapi pola pernafasan kalian menjadi semakin berat. Nah, ini tantangannya di mana kalian harus lebih rileks, lebih mengatur kesadaran kalian supaya kalian bisa lancar dalam melalui proses ini. Kemudian tanda ke-8. Tanda ke-8 ini yang dikatakan ketindian. Bahasa lainnya apa? Erep-erep, saya kurang tahu. Tapi ini muncul juga ketika kalian menuju proses lucid dreaming maupun ke astral projection. Nah, beberapa orang sering intens mengalami ini, dan ini pengalaman yang sangat tidak nyaman. Jadi sudah pasti orang kemudian menjadi takut. Nah, kaitannya ini dengan tadi halusinasi visual, melihat hantu, melihat sosok yang menakutkan, sekalian seperti ditindih oleh makhluk asing dan sebagainya. Ini tanda yang ke-8. Kemudian tanda yang ke-9. Ini adalah perubahan persepsi tentang badan kalian, wujud kalian. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan tubuhnya dalam proses terpisah itu seperti melar, ya kan? Ini bisa terjadi. Jadi ini mungkin kaitannya ketika proses ini berlangsung, tubuh kalian ini yang secara fisik itu seperti disedot, gravitasi ini lebih kuat. Jadi ini proses di mana pemisahannya. Ini tanda yang ke-9. Kemudian tanda yang ke-10 itu adalah sensasi panas. Jadi beberapa juga bisa mengalami sensasi panas di perut, di solar plexus, kemudian naik ke dada di antara dua tempat ini. Tapi panasnya ini terasa aneh, seperti kalian sakit panas. Jadi benar-benar sensasinya terasa sekali. Oke ya, jadi tanda yang ke-10 adalah sensasi panas. Lalu tanda yang ke-11. Tanda yang ke-11 ini sensasi di area kepala, tekanan di area kepala. Jadi ini ketika aliran energi kalian di cakra ajna atau mata ketiga dan cakra mahkota ini lebih intens, ada rasanya seperti kalian kepalanya itu seperti ditekan atau diikat lebih kuat. Ini tanda yang ke-11. Tanda yang ke-12 adalah, ini agak berbeda dengan yang tadi saya katakan vibrasi atau getaran. Tanda yang ke-12 ini adalah perasaan geli. Jadi ini intensitasnya tidak sekeras ketika kalian mengalami getaran yang kuat. Ini lebih lembut. Jadi seperti geli, lebih merata, dan ini yang terasa lebih rileks, lebih nyaman. Ini bisa terjadi. Kemudian terakhir ini, tanda yang ke-13. Ini sensasi ketika tiba-tiba kalian bisa seperti tenggelam, atau kemudian mengambang seketika dan terjatuh. Jadi ini peristiwa yang mengagetkan. Dan ini sering dialami. Jadi ini proses di mana pemisahan tubuh eter kalian dari tubuh fisik. Ini seperti tercabut seketika dan sensasinya ini yang menakutkan. Oke, jadi ini semua tanda yang menyertai, yang mengindikasi kalian mungkin bisa berproses lebih jauh ke lucid dreaming atau astral projection. Nah, fenomena ini tidak selalu terjadi saat kalian bermeditasi. Bisa juga terjadi ketika setelah bermeditasi, saat kalian menjelang tidur. Jadi kebanyakan, justru saya malah ingin katakan, proses kalian astral itu lebih banyak menurut pendapat saya. Itu dari proses bermimpi, lucid dreaming dulu. Baru nanti kalian mulai beradaptasi situ, akhirnya bisa melakukan astral. Oke? Nah, kalau kalian menemukan dari semua tanda yang saya bagikan tadi, kalian mungkin lebih bisa mempersiapkan.
Kalian bisa mengenali, kemudian kalian mulai ibaratnya memprogram secara bawah sadar kira-kira kalian bereaksi seperti apa. Ini yang membantu kalian lebih sukses nanti melalui fase ini. Karena ketika kalian tidak siap, pasti yang muncul ketakutan. Kalau sudah ada ketakutan, itu larinya nanti adalah lebih banyak ke halusinasi. Tapi ketika kalian mampu melampaui ini, akan ada pengalaman baru yang saya tidak bisa gambarkan. Mungkin nanti saya bisa bagikan beberapa pengalaman teman-teman yang memang sudah sukses melampaui tahapan-tahapan ini tadi. Oke ya, jadi ini 13 tanda yang bisa mengindikasi kamu bisa mengembangkan kemampuan metafisikmu untuk nanti berproses secara mistik melalui astral projection maupun lucid dreaming. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka, silahkan berikan like. Kamu bisa bagikan ke teman. Kita akan jumpa di seri kaitan video berikutnya yang masih berbicara tentang lucid maupun astral. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.